Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 2 Logika Pemrograman. Pada modul 2 ini, kalian akan mempelajari mengenai struktur pemilihan dan kita akan memulai melakukan atau memasukkan kode pemrograman pada Visual Studio. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pada pembahasan materi. Pada modul 2 ini, terdapat beberapa materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah if then, kemudian if then else, kemudian if then else if, kemudian efisiensi dengan and, efisiensi dengan or, struktur selang nilai, dan select case. Dan pada modul 2 ini, kalian akan menemukan suatu studi kasus di mana nanti terdapat soal cerita dan kalian akan membuat ke dalam bentuk flowchart. Mari kita mulai pada materi yang pertama, yaitu if then. If then ini adalah suatu struktur di mana terdapat suatu kondisi dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan dilakukan suatu aksi. Jika tidak, maka tidak ada aksi yang dilakukan dan langsung melanjutkan proses selanjutnya. Lalu yang kedua, terdapat struktur if then else. Struktur if then else ini terdapat suatu kondisi di mana jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan dilaksanakan atau dilakukan suatu aksi atau pernyataan yang pertama. Namun jika kondisi tersebut juga tidak memenuhi, maka akan dilakukan aksi yang lain. Jadi, baik ya ataupun tidak, pada struktur if then else ini akan dilakukan aksi yang berbeda. Lalu yang ketiga ada struktur if then else if. Di sini struktur if then else if itu memiliki percabangan yang lebih dari 2. Di mana jika terdapat suatu kondisi dan kondisi tersebut terpenuhi, maka akan ada suatu aksi dan setelah aksi tersebut dilakukan, akan langsung berlanjut ke proses selanjutnya. Namun jika tidak, ada suatu kondisi lagi yang memungkinkan dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan dilanjutkan oleh aksi kedua. Dan jika tidak, maka akan dilanjutkan pada aksi ketiga. Baru setelah itu boleh dilanjutkan proses selanjutnya. Lalu selanjutnya ada mengenai efisiensi dengan N. Efisiensi dengan N ini merupakan struktur logika di mana akan benar kondisi akan terpenuhi jika A dan B itu keduanya benar. Namun berbeda dengan efisiensi dengan OR, di mana ketika suatu kondisi A atau B itu benar, maka baru dilakukan suatu aksi. Bedanya dengan yang N tadi, kalau N itu kondisi A dan B benar baru terpenuhi. Sedangkan kalau kondisi OR, maksudnya efisiensi dengan OR, kondisi A atau kondisi B itu terpenuhi, baru dilakukan aksi selanjutnya. Selanjutnya yaitu struktur selang nilai. Sebenarnya struktur selang nilai ini bentukannya mirip atau sama dengan struktur if then else if. Namun di sini struktur selang nilai itu lebih dalam penggunaan nilai, dalam penentuan mutu nilai. Lalu yang terakhir ada select case. Select case ini digunakan ketika terdapat pemilihan kondisi yang jumlahnya itu lebih dari 2 dan atau bertingkat. Dengan select case ini pemilihan akan lebih mudah dan lebih
efektif dibandingkan dengan menggunakan if then else, dan if then else if. Dari beberapa macam atau jenis struktur pemilihan tadi, kalian akan sering bertemu dengan struktur if then else, if, dan select case pada beberapa studi kasus yang akan kalian temui nantinya. Maka selanjutnya kita akan langsung menuju ke studi kasus. Di sini terdapat suatu studi kasus. Ceritanya adalah toko buku LC ini menjual bermacam-macam buku dan memiliki banyak pelanggan. Pelanggan tersebut, atau bisa dikatakan juga member, mendapatkan perlakuan yang baik dari toko tersebut. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan para membernya ini, mereka memberikan diskon khusus. Untuk member baru, mereka memberikan potongan harga sebesar 2.000 dan member lama sebesar 1.000 dan bukan member sebesar 0 rupiah. Selain itu, jika member tersebut membeli buku dengan jumlah lebih dari 5 buku, maka akan mendapatkan diskon sebesar 20%, dan jika kurang dari 5 buku hanya akan mendapat 10% saja, sehingga harga diskon menjadi bertambah. Subtotal yang harus dibayarkan sebelum diberi potongan diskon adalah sejumlah buku yang dibeli dikali dengan jumlah pembelian. Untuk grand total yang harus dibayarkan adalah subtotal dikurangi jumlah diskon. Lalu, bagaimana gambar flowchart-nya? Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, kita membuat terlebih dahulu flowchart-nya, di mana flowchart ini nanti akan menjadi langkah-langkah yang akan kalian lakukan di aplikasi. Suatu flowchart harus dimulai dengan kata mulai. Kemudian di sini ada konstanta, di mana konstanta ini yang menjadi suatu nilai yang sudah pasti besarnya. Di sini kita memasukkan diskon member dan diskon pembelian buku. Kita tuliskan diskon bukan member sama dengan 0, diskon member lama sama dengan 1.000, diskon member baru sama dengan 2.000, persen diskon 1 sama dengan 20%, persen diskon 2 sama dengan 10%. Persen diskon 1 dan 2 ini maksudnya adalah yang diskon mengenai pembelian jumlah buku. Kemudian di sini input atau masukan yang akan nanti kalian masukkan ke pada aplikasi, apa aja yang akan kalian proses. Yang pertama ada member, lalu ID buku, kemudian ada harga barang, jumlah pembelian, dan uang yang dibayarkan. Setelah input baru kita masuk ke proses. Proses yang pertama yaitu adalah memilih member. Nah, di sini kita temukan setelah proses memilih member itu terdapat struktur pemilihan select case. Di sini jika member tersebut adalah bukan member, diskonnya itu sebesar 0, dan diskon untuk member lama itu 1.000, dan diskon barunya itu sebesar 2.000. Nah, di sini ada tanda panah dari kanan ke kiri. Maksudnya apa? Jadi nilai yang di sebelah kanan ini akan menjadi input pada diskon tambah. Setelah terdapat select case, jangan lupa select case-nya ditutup. Ada proses di mana diskon 1 sama dengan diskon tambah. Nah, nanti kalian akan paham ketika melihat flowchart yang selanjutnya. Dan atau mungkin bisa maksudnya ini diskon pertama ini adalah diskon untuk member, sebagai member. Oke, diskon tambah ini adalah sebagai member. Dan di sini kita tuliskan diskon 1 sama dengan diskon tambah. Lalu selanjutnya
kita bertemu lagi dengan struktur pemilihan. Struktur pemilihan yang ada di sini menggunakan if, then, else. Di sini ada jumlah pembelian lebih dari 5. Nah, ini disebut sebagai kondisi. Ketika jumlah pembeliannya lebih dari 5, kalau iya, maka harga barang tersebut dikali dengan diskon yang pertama, yaitu yang sebesar 20%. Jika tidak, maka ada aksi yang lain, yaitu harga barangnya dikali persen diskon 2 yang sebesar 10%. Nah, diskon 2 ini merupakan besarnya diskon dalam rupiah dari harga barang. Nanti setelah dilakukan pemilihan, dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menghitung diskon totalnya dulu. Diskon total di sini yaitu diskon 1 ditambah diskon 2, di mana maksudnya adalah diskon total ini merupakan diskon member ditambah dengan diskon pembelian jumlah buku. Lalu selanjutnya terdapat proses perhitungan subtotal, di mana perhitungan subtotal ini merupakan operasi perkalian dari harga barang dikali jumlah pembelian. Lalu selanjutnya ada grand total. Grand total ini adalah biaya yang harus member tersebut keluarkan untuk membeli sebuah buku. Tadi kan sudah dihitung nih subtotalnya. Baru sekarang kita hitung grand totalnya. Setelah dikurangi diskon, maka akan muncul grand totalnya dengan proses subtotal dikurangi diskon. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa tanda panah ini mengartikan bahwa operasi di sebelah kiri itu, operasi di sebelah kanan itu merupakan input untuk di sebelah kanannya, untuk sebagai input di sebelah kanannya. Lalu di sini kita bisa menjelaskan outputnya atau keluaran dari proses yang sudah kita lakukan ini. Terdapat ada subtotal, diskon, dan grand total. Dan jangan lupa flowchart harus diakhiri dengan kata selesai atau end. Selanjutnya kita akan langsung melakukan implementasi di Visual Studio. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi Visual Basic, mana pada modul 1 kemarin kalian sudah membuat tampilan untuk form buku dan form transaksi. Pastikan form dan elemen-elemen yang telah kalian buat seperti text box, picture box, button, dan list view-nya sudah sesuai dengan apa yang ditentukan di modul 1. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pengkodingan. Nah, di sini ini tampilan desain. Nah, sekarang kita buka untuk tampilan codingannya. Nah, kalau kalian nggak ada, kalian bisa lihat di menu bar, view, dan code. Nah, seperti ini. Nah, untuk codingannya kalian bisa lihat aja langsung di modul. Di sini untuk yang pertama adalah public class form buku. Kita isi.
Oh iya, maksud dari codingan ini adalah tadi kan kalian bisa lihat ya di tampilannya ada list view. Nah, jadi ketika kalian menginput data di text box dan kalian mengklik button simpan, maka data-data tersebut akan masuk ke dalam list view sesuai dengan kolom yang sudah kalian siapkan. Kalau kalian sudah memasukkan coding semuanya, jangan lupa langsung di save all. Nah, sekarang kita balik lagi ke form buku yang desain. Nah, sekarang kita masukkan coding untuk button simpan. Caranya adalah kita melakukan double klik di button simpan sampai muncul seperti ini. Nah, kita masukkan call list view buku. Setelah button simpan, selanjutnya kita masukkan coding untuk button baru. Button baru di sini fungsinya adalah untuk membersihkan text box setelah nanti kalian isi data. Jadi misalnya nanti kalian akan setelah kalian memasukkan data dan kalian akan menginput data yang baru, kalian hanya klik button baru dan text box-nya akan kembali bersih seperti semula. Oke. Nah. Jadi maksudnya adalah clear ini nanti akan memerintahkan bahwa text box-nya itu harus kembali seperti awal gitu, bersih. Dan sebenarnya sama namun bedanya untuk combo box itu adalah reset text dan untuk picture itu dia pakainya nothing. Selanjutnya adalah kita masukkan coding ke button barcode. Button barcode ini sebenarnya punya fungsi untuk membawa kita atau memanggil form barcode yang akan nanti kalian buat di modul 4. Tapi kita coba buat aja. Nah, caranya gimana? Kemarin kan kalian baru buat form transaksi dan form buku. Nah, nanti untuk form barcode ini kalian coba buat di project add Windows form.
dan kalian ganti namanya di sini jadi form barcode. Setelah itu di sini codingannya hanya visible sama dengan true, jadi hanya memunculkan form barcode tersebut. Selanjutnya adalah button unggah foto. Pada button unggah foto ini kita menggunakan fungsi open file dialog, di mana open file dialog ini adalah meminta pengguna untuk membuka file dan memungkinkan pengguna memilih file yang akan dibuka dan dipilih untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Initial directory itu maksudnya adalah set directory awal yang ditampilkan ketika kita nanti pilih button unggah foto. Jadi di sini file yang pertama kita bakal muncul ketika kita pilih button unggah foto adalah file desktop. Di sini kita akan menggunakan struktur pemilihan. Nah, show dialog ini adalah maksudnya form sebelumnya itu nggak akan kita bisa gunakan selama form yang kita panggil itu belum tertutup. Nah, struktur pemilihan yang kita gunakan adalah if then. Jadi di sini maksud dari codingnya itu, button unggah foto itu akan menampilkan kotak dialog. Maksudnya itu kotak dialog itu yang file desktopnya tadi. Kemudian jika sudah memilih file yang dimaksud, ditandai dengan dialog result.ok, maka picture box-nya itu dia akan terisi oleh gambar yang kita pilih. Dan untuk try catch itu merupakan salah satu bentuk dari error handling. Selanjutnya adalah button lanjut transaksi. Button lanjut transaksi ini adalah memanggil seperti tadi form barcode gitu ya, memanggil form transaksi. Dan memasukkan kembali atau menampilkan kembali data pada form buku di form transaksi. Dan jangan lupa close form buku. Oke. Yang terakhir adalah button keluar. Button keluar ini hanya memerintahkan untuk menutup form buku saja. Sudah, save all. Oke, semua codingan sudah kita masukkan. Sekarang kita coba debug. Nah, unggah foto tadi. Nah, di button unggah foto tadi kan kita bikinnya open file dari desktop ya. Nah, makanya ini yang munculnya adalah desktop. File desktop. File maksudnya file yang ada di desktop.
bisa kalian ubah atau ya kalian biarkan. Ini seperti ini. Dan kita klik simpan, dan ketika kalian akan menginput data baru, bersih. Oke. Nah, untuk form buku kita sudah selesai, dan selanjutnya kita akan langsung ke form transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu struktur pemilihan. Bisa kalian lihat langsung di modul yang telah dibagikan. Modul 2. Langsung saja kita buka. Nah, di modul 2 ini kan struktur pemilihan itu ada 2 form di modul kalian. Ada form data buku dan ada form transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai form transaksi. Di form transaksi ini ada data pembelian, data bayar, dan bayar. Nah, untuk struktur pemilihan itu berada di data bayar, di tabel hitung, di button hitung ini. Nah, langsung saja kita implementasikan. Di sini kan kita membahas tentang struktur pemilihan. Jadi untuk button-button yang lain ini akan saya jelaskan, tetapi tidak terlalu rinci, tidak terlalu mendalam. Karena di sini kita hanya mempelajari mengenai struktur pemilihan. Oke, langsung saja ya. Tabel hitung masih kosong. Jadi sekarang kita masukin sesuai dengan yang ada di modul. Nah, di sini dim itu berfungsi untuk pengenalan variabel buatan. Jadi jadi kita tuh masukin si dim ini untuk pengenalan, biar nanti masukin di pengkodingan selanjutnya tidak error. Nah, di sini kenapa saya menggunakan as integer? Integer itu dimasuk integer itu berarti si dim yang kita masukin itu berupa angka. Lanjut, dim pokoknya kita masukin semua yang ada di modul itu. Nah, di sini kita menggunakan S double. Nah, S double ini berguna untuk apa? Berguna untuk pengenalan si dim ini bahwa ID barang, diskon tambah, harga barang, jumlah pembelian, subtotal, diskon 1, diskon 2, diskon total, sama grand total itu akan masuk di perhitungan. Mereka ini berupa perhitungan gitu. Nah, lanjut di cons ini cons ini berarti si persen diskon 1 yang kayak gitu tuh udah diketahui harganya, angkanya itu berapa gitu.
Langsung aja kita masukin dulu ya. Nah, ini ada S double digunakan karena nanti akan digunakan di perhitungan, makanya ada S double. Nah, di situ kan diketahui si persen diskon satunya 2%. Jadi si cons ini berarti kita mengetahui bahwa si persen diskon satu ini 0,2 atau 2%. Oke, kita masukin semuanya. Nah, jika sudah, kita masukkan inputnya. Nah, di sini sudah ada ya ID barang, karena kita udah masukin di dim-nya. Nah, dim itu kan pengenalan, jadi masukin ke bawah tuh, masukin di selanjutnya tuh udah valid gitu, nggak error maksudnya. Jadi misalnya kita ngetik ID barang, nah ID barangnya udah ada di ininya gitu, tinggal langsung. Nah, kita masukin si kalau ID barang itu dimasukin ke text box ID buku. Nah, sebelumnya kan kalian udah namain masing-masing text box-nya kan. Nah, termasuk ini text box ID buku. Jadi si ID barangnya itu nanti akan dimasukin ke text box ID buku. Nah, di sini kan ada file itu berupa angka agar pas mau dimasukin ke perhitungan angkanya nggak valid. Jadi kan si ID barangnya itu berupa angka. Jadi kita harus tambahin kata file di depannya sehingga nanti jika dimasukkan ke perhitungan itu nggak akan error. Jadi angkanya tuh valid. Nah, langsung aja ya. Nah, jangan lupa doctest. Seperti itu. Kita masukkan semuanya ya yang ada di modul kalian. Setelah seperti ini, sekarang kita masukin prosesnya. Ini tuh cuma buat menandakan, nggak pakai juga nggak apa-apa, cuma ini menandakan kalau si ini tuh input, proses, output kayak gitu. Nah, di proses ini kan ada select case sama if then. Nah, select case itu sama if then kan masuk ke struktur pemilihan. Jadi kita akan membahas lebih dalam mengenai itu. Pertama, kita ketik saja dulu ya. Lanjut ke case 2. Di case 2 sama diskon nomor baru.
Maaf. Nah, udah kan, kita masukin si select case ini. Nah, fungsi untuk select case ini digunakan untuk banyak pemilihan. Jadi misalnya kayak gini, percabangannya tuh ada 3, ada diskon member lama, diskon member baru, dan diskon bukan member. Sehingga dia digunakan select case, jadi lebih mudah gitu buat menentuinnya. Misalnya contohnya di sini kan harus di sini kan masukin 3 cabang. Jadi jika pilihan yang dimasukkan pengguna, kita misalnya sebagai pengguna, nah kita tuh masukin pilihannya itu bernilai 1, berarti pernyataan 1 dieksekusi. Jadi kita ngegunain si pernyataan 1 ini, si diskon bukan member. Jika bernilai 2, maka kita pernyataan 2 yang dieksekusi. Jadi kita ngegunain yang pernyataan 2. Begitu pula dengan si kepilihnya 3, maka kita akan menggunakan yang ketiga ini. Seperti itu. Nah, kita ikutin aja yang seperti di modul ya. Ini perhitungannya. Nah, di sini kan kita masukin si if then-nya. Setelah melakukan pemilihan di select case-nya itu, pemilihan kan ada 3 pernyataan. Lanjut ke if then. Kita ketik dulu saja ya. Oh, jumlah pemilihan, maaf. Nah, seperti itu kan. Jadi setelah kita menentukan si diskon satunya sama dengan diskon tambah, sekarang kita menentukan jumlah pembelian diskon 2. Jadi misal jika si jumlah pembeliannya lebih dari 5, maka diskon 2 sama dengan harga barang dikali persen diskon. Tapi jika tidak, maka diskon 2 harga barang dikali persen diskon 2. Seperti itu untuk menggunakan si if then-nya. Nah, kita lanjut ke outputnya. Jadi output yang kita hasilkan di button hitung ini yaitu subtotal, diskon total, sama grand total. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk bagian perhitungan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan saja langsung ke kita gitu kan. Nah, untuk sekilas penjelasan buat tombol button-button ini, misalnya kayak bayar gitu kan. Nah, ini tuh seperti tadi masukin dim-nya, terus inputnya apa yang akan kita masukin biar ada proses kayak gitu. Jadi inputnya kan grand total, jumlah pembeliannya ada berapa, uang bayar yang kita mau bayar berapa, terus prosesnya kayak gini. Nah, ini nanti dijelasin di modul 3 seperti itu. Terus kayak button simpan tinggal kayak gini aja. Jadi call list view transaksi ini tuh memanggil
si list view transaksinya. Kalau baru tinggal new aja, kayak clear, reset text kayak gitu-gitu. Nah ini teh clear ini menghapus semua yang udah kita masukin tadi, jadi menginput ulang yang baru datanya, seperti itu. Button hapus juga kayak clear si list view transaksinya. Ini kan list view. Seperti itu. Yang lainnya nanti akan dijelasin di modul selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kalian sehat selalu.